Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Elizabeth Lanufna. Saya kuliah di Universitas Kristen Indonesia Maluku. Video ini saya buat untuk mendapatkan nilai tugas dari mata kuliah Ilmu Keperawatan Dasar 1 yang diberikan kepada yang terhormat Ibu Grace Wakano, SKEP, MKEP. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem sensori persepsi. Kita masuk pada anatomi sistem penglihatan, yaitu mata. Mata dilindungi dari kotoran dan benda asing oleh alis, bulu mata, dan kelopak mata. Konjungtiva adalah suatu membran tipis yang melapisi kelopak mata, kecuali daerah pupil. Konjungtiva palpebra meliputi ke dalam dan menjatuh dengan konjungtiva bulbar membentuk kantung yang disebut sakus konjungtiva. Kita masuk pada gambar bagian-bagian mata. Bisa dilihat pada gambar. Yang berikut adalah bola mata. Bola mata disusun oleh 3 lapisan, yaitu sklera, koroid, dan retina. Lapisan terluar yang kencang atau sklera tampak putih gelap, dan ada yang bening, yaitu pada bagian iris dan pupil yang membentuk korneal. Lapisan tengah yaitu koroid mengandung pembuluh-pembuluh darah yang arteriolnya masuk ke dalam badan, yang menempel pada ligamen suprasari dan iris. Lapisan terdalam adalah retina yang tidak mempunyai bagian anterior, mengandung reseptor cahaya yang terdiri dari sel batang dan sel kerucut. Yang berikut iris dan lensa. Iris adalah berwarna membran membentuk cairan, mengandung dilator involunter dan otot-otot sphincter yang mengatur ukuran pupil. Pupil adalah ruangan tengah-tengah. Ukuran pupil bervariasi dalam merespon intensitas cahaya dan memfokuskan objek. Untuk memperjelas penglihatan, pupil mengecil jika cahaya terang atau untuk penglihatan dekat. Yang berikut adalah fisiologi penglihatan mata. Cahaya masuk ke mata dan dibelokkan ketika melalui kornea dan struktur-struktur lain dari mata. Humor yang mempunyai kepadatan berbeda-beda untuk difokuskan ke retina. Hal ini disebut kesalahan relaksi. Mata mengatur aturan sedemikian rupa ketika melihat objek yang jaraknya bervariasi dengan meripiskan menempel lensa penglihatan dekat memerlukan kontraksi dari badan yang bisa membedakan jarak antara kedua sisi badan, yang diikuti dengan relaksasi ligamen pada lensa. Lensa menjadi lebih cembung agar cahaya dapat terlakukan pada retina. Anatomi sistem pendengaran. Telinga. Anatomi sistem pendengaran merupakan organ pendengaran dan keseimbangan, terdiri dari telinga luar, tengah, dan telinga manusia menerima dan mentransmisikan gelombang bunyi ke otak, di mana bunyi tersebut akan dianalisis, diinterpretasikan. Cara paling mudah untuk menggambarkan fungsi dari telinga adalah dengan menggambar cara bunyi di bawah dari permulaan sampai akhir dari setiap bagian-bagian telinga yang berbeda. Berikut adalah gambar dari telinga. Bisa dilihat pada gambar, teman-teman. Bagian-bagian telinga. Telinga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar yang terdiri dari auricula, meatus acusticus externus, canalis auditorius externus. Kemudian telinga tengah, tiba auditorius, dan tuba pendengaran. Yang berikut telinga dalam, terdiri dari koklea, skala vestibuli, skala media, skala timani. Fisiologi pendengaran. Getaran suatu
ditangkap oleh telinga, yang dialirkan ke telinga dan mengenali membran timpani sehingga membran timpani bergetar. Getaran ini terus ke tulang-tulang pendengarannya yang berhubungan satu sama lain. Selanjutnya, stapel mengerjakan prevel dalam skala vestibuli. Kemudian getaran tersebut melalui siner yang mendorong endolimfe dan membran basal ke arah bawah. Perimymfe dalam skala timpan akan bergerak sehingga tangkap bundar terdorong keluar. Anatomi sistem penciuman. Struktur hidung luar terdiri 3 bagian, yaitu kuba tulang, 2 kuba ketiga adalah lobus hidung. Struktur penting dari anatomi hidung ada yang pertama itu dorsum nasi atau batang hidung. Struktur yang membangun dorsum nasi, bagian kausal dorsum nasi, bagian karnival dorsum nasi. Gambar hidung, teman-teman bisa dilihat. Fisiologi penciuman. Indera penciuman mendeteksi zat yang melepaskan molekul-molekul di udara. Di atas rongga hidung terdapat olfaktori epithelium yang sangat sensitif terhadap molekul-molekul bau. Karena pada bagian ini ada bagian pendetektif bau. Jumlahnya sangat banyak, ada sekitar 10 juta. Ketika partikel bau tertangkap oleh reseptor, sinyal akan dikirim ke T olfaktor bulb melalui saraf olfaktori. Anatomi sistem peraba. Kulit merupakan organ tubuh paling luas. Kulit orang dewasa 1,5 meter pangkat 2 dengan berat 15%. Berat badan kulit yang elastis yang longgar terdapat pada palpebra bibir dan preputium. Kulit yang tebal dan tengah terdapat di telapak kaki dan telapak tangan dewasa. Kulit yang tipis terdapat pada wajah. Kulit yang lembut terdapat pada leher dan badan. Dan kulit yang berambut kasar terdapat pada kepala. Struktur kulit bisa dilihat pada gambar teman-teman bagian dan struktur lapisan kulit. Kita masuk pada fisiologi peraba. Fisiologi kulit secara umum sebagai proteksi, pengontrol atau pengaturan suhu, proses hilangnya panas dari tubuh. Yang berikut sensibilitas, yang terakhir adalah keseimbangan air. Kita masuk yang berikut adalah anatomi sistem perasa. Lidah. Sebagian besar lidah tersusun atas otot rangka yang terlewat pada tulang hyoideus, tulang rahang bawah, dan processus styloideus. Di tulang pelipis terdapat 2 jenis otot pada lidah, ekstrinsik dan intrinsik. Lidah memiliki permukaan yang kasar karena adanya tonjolan yang disebut papila. Bisa dilihat pada gambar lidah teman-teman. Fisiologi lidah. Substansi yang dirasakan harus membentuk cairan atau larutan dalam saliva. Kuncup pengecap bekerja sama dengan reseptor pada rambut pengecap. Sensasi rasa. Kuncup pengecap sensitif terhadap rasa manis terletak di ujung lidah. Substansi asam dirasakan terutama di bagian samping lidah. Substansi asin dapat dirasakan pada hampir semua area lidah, tetapi reseptornya terkumpul di bagian samping lidah. Substansi pahit akan menstimulasi kuncup pengecap di bagian belakang lidah. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.